Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil laporan proposal praktikum modul 1 yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi SDLC, Flowchart, dan PTMN. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sani Kulsum dengan NPM 182220095 dan rekan saya yaitu Saya Nurul Aini Salsabila dengan NPM 182220151. Saya dengan Sirat Sahul Ramadan dengan NPM 182220140. Dan saya Nur Muhammad Abdul Aziz Ardianto dengan NPM 182220118. Dan saya Ahmad Fuad Juliansyah dengan NPM 182220128. Oke, yang pertama kita akan memasuki pertanyaan yang akan dibacakan oleh Ahmad Fuadi. Kepada Ahmad Fuadi, dipersilahkan. Pertanyaannya yaitu, posisikan tim Anda sebagai tim pengembang perangkat lunak untuk PT Nusa Warka, perusahaan baru yang bergerak di bidang penyediaan solusi logistik integrasi. Fokus mereka adalah pengelolaan rantai pasok end-to-end dengan tujuan menjadi mitra terpercaya bagi berbagai perusahaan dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga e-commerce. Namun, di era sekarang, sistem informasi yang mengintegrasi adalah syarat utama dalam pemilihan vendor pengelolaan rantai pasok. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pilihlah dan metode DLC atau System Development Life Cycle yang tepat untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna dan stakeholder. Buatlah proposal sederhana yang ditunjukkan untuk stakeholder yang mencakup alasan pemilihan SDLC, flowchart, aktivitas, dan BPNN atau Business Process Model and Notation dengan penerapan sistem bukan manual proses. Permintaan PT Nusa Warka pada study case kali ini akan dibagi menjadi 6 proses WMS atau Warehouse Management System. Tim A, Receiving, Tim B, Storage, Tim C, Picking, Tim D, Packing, Tim E, Delivery, Tim E, Reverse Logistik. Masing-masing tim menentukan fitur utama dari sistem yang akan dibuat sesuai kebutuhan. Oke, karena kelompok kita kelompok 6 yaitu menjadi tim F akan membahas reverse logistik. Pembahasan yang pertama yaitu flowchart reverse logistik yang akan dijelaskan oleh Nur Muhammad Aziz Herdianto. Kepada Nur Muhammad Aziz, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan flowchart reserve logistik. Pertama-tama kita menggunakan simbol terminator dengan menggunakan caption mulai sebagai kegiatan permulaan dari kegiatan ini. Nah, kedua itu kita memilih simbol manual operation dengan caption pembeli memilih metode pembelian karena kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer karena manual. Nah, yang ketiga itu selanjutnya kita menggunakan simbol dedication dengan menggunakan caption pembeli memilih metode pengembalian sendiri atau dari PT karena pada kegiatan ini terdapat pemilihan proses yaitu memilih mengatur sendiri pengiriman atau pihak perusahaan menjadwalkan penjemputan. Nah, selanjutnya nih ada simbol manual operation dengan caption mengatur sendiri karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem komputer lagi. Nah, selanjutnya nih sebelah kanan ada simbol manual operation dengan caption pihak perusahaan mengatur sendiri jadwal penjemputan. Karena kita menggunakan simbol ini pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem komputer lagi. Nah, selanjutnya ke bawah ada simbol dedication yaitu dengan caption barang diterima
Kenapa menggunakan kegiatan ini? Karena kegiatan ini terdapat pemilihan proses, yaitu apabila barang tersebut diterima atau dinyatakan valid, maka lanjut ke proses selanjutnya. Namun apabila barang tidak diterima atau dinyatakan tidak valid, maka proses tersebut selesai. Yang selanjutnya itu ada simbol proses, yaitu dengan caption mengeluarkan pengembalian dana. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kegiatan ini menggunakan sistem atau komputer. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada simbol proses lagi nih yang kita mulai, yaitu dengan caption proses refund dana. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kegiatan ini menggunakan komputer atau sudah selesai kegiatan. Oke, kemudian yang kedua ada BPMN Reverse Logistik yang akan dijelaskan oleh Nurul Aini Salsabila. Kepada Nurul Aini Salsabila, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPMN. Nah, pertama-tama yaitu adalah start atau mulai kegiatan pada warehouse, yang mana kegiatan tersebut selanjutnya merujuk pada proses pihak gudang mengajukan pengembalian barang dengan melalui sistem atau application. Nah, setelah pihak gudang mengajukan pengembalian barang, selanjutnya memilih alasan barang itu ingin dikembalikan. Pertama, apakah karena barang tersebut rusak atau karena barang tersebut sudah kadaluarsa. Selanjutnya, berpindah kepada pihak supplier, pihak penjual melakukan sortasi barang dengan dua pilihan juga, yaitu barang didaur ulang. Pihak penjual memeriksa keadaan barang tersebut sebelum nantinya dilakukan proses refund kepada pembeli, atau dilakukan pembuangan terhadap barang. Pembuangan tersebut bisa dilakukan untuk barang yang sifatnya kadaluarsa. Nah, pada proses sortasi barang ini, pihak supplier, penjual itu menginput data atau informasi bahwasannya barang tersebut masuk ke dalam kategori mana untuk nantinya pihak gudang atau pihak pembeli mengetahui proses yang terjadi pada barang yang di-refund. Setelah proses sortasi barang masuk ke dalam tahap akhir, yaitu proses atau melakukan pengembalian dana. Setelah melakukan pengembalian dana, maka kegiatan selanjutnya telah selesai. Sekian. Poin terakhir, yang ketiga ada SDLC Reverse Logistik yang akan dijelaskan oleh Sirat Sahal Ramadan. Pada tahap SDLC, metode yang kami gunakan yaitu SDLC Waterfall. Yang pertama ada analisis sistem, yaitu hasil penganalisisan sistem yang diperlukan untuk sistem reverse, yaitu penambahan persyaratan sistem reverse yang baru. Karena pada sistem yang lama, keamanan sistem terdeteksi masih lemah. Pada analisis sistem juga dibutuhkan penambahan fitur reverse yang baru, unsur 5R dalam reverse logistik, yaitu return and exchange, reselling return product, repair, replacement, dan recycling and disposal. Yang kedua, desain sistem, membuat pemodelan dan perancangan database guna memperbarui tampilan pada sistem dengan melihat keperluan analisis sistemnya. Pengaturan segi taktikal dan arsitektur desain dengan tujuan menentukan cara baru, sistem reverse, dan tampilan yang lebih menarik. Penambahan fitur 5R reverse logistik. Yang ketiga, implementasi. Tahapan ini mengimplementasikan dilakukan berdasarkan desain sistem reverse barang gudang yang baru, yaitu mengenai pengkodingan, memasukkan data baru ke dalam sistem, dan mempublish sistem guna untuk kebutuhan testing. Yang keempat, testing. Pada kegiatan testing, pengujian sistem yang baru akan dilakukan dengan mempertimbangkan fungsional sistem, pengujian user, pengecekan bug, dan melihat kekuatan server guna memenuhi kepuasan dan permintaan perbaikan pembaruan sistem.
Yang terakhir, maintenance untuk tahapan terakhir, pemeliharaan sistem untuk melihat dan menjaga pemakaian sistem ke depannya. Dengan cara melihat beberapa cara pemeliharaan sistem seperti pengelolaan sistem untuk bagian reverse yang melihat apakah masih ada kekurangan pada sistem seperti munculnya bug dan lain-lain, dan juga merencanakan untuk kedepannya evaluasi apa saja yang masih diperlukan sistem guna kenyamanan dan keamanan pemakai kedepannya. Sekian. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.